hijau ya, bisa ini. Oke, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di mata kuliah hukum acara perdata ini kita sudah sampai pada pembahasan yang penting, yakni berkaitan dengan peradilan. Terkait dengan peradilan, di mana peradilan kita, dalam sistem peradilan kita sudah ada strukturnya. Sudah ada strukturnya. Nah, dalam sistem hukum, peradilan ini menjadi tulang punggung dalam menegakkan hukum. Ini menjadi legal enforcer, untuk menegakkan legal enforcement, penegakan hukum. Tanpa adanya lembaga peradilan, ini mustahil hukum yang sudah diundangkan bisa dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya dari mekanismenya ini melalui badan peradilan. Kita mengenalnya juga sebagai lembaga yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif. Fungsi yudisial itu apa sih? Lembaga yang menjalankan fungsi menyelesaikan sengketa atau lembaga peradilan. Nah, dalam konstitusi kita, lembaga negara yang menjalankan fungsi peradilan atau kehakiman ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, dan satu-satunya lembaga yudisial yang punya struktur hingga lembaga ke bawah ini hanya Mahkamah Agung. Ini berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, peradilan yang dilaksanakan adalah peradilan yang pertama dan terakhir. Langsung berperkara, peradilannya, putusannya mengikat, final and binding. Binding itu mengikat. Final, putusannya final dan mengikat. Sejak pertama kali diputuskan. Ya, hal ini berbeda dengan sistem peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang karakternya berjenjang. Berjenjang berarti apa? Ada peradilan di tingkat rendahan, ada yang lebih tinggi, ada level-levelnya, ada levelitas lembaga peradilan. Tidak tersusun secara hierarki atau level-level tadi. Juga ditambah lagi apa? Bervariasi jenis bentuk lembaganya. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, peradilan militer, tata usaha negara. Dan semuanya itu dirangkum dalam lingkup di bawah naungan Mahkamah Agung. Wah, ini lembaga yang sangat ya punya power yang tidak bisa dianggap remeh, Mahkamah Agung. Karena menangani seluruh lembaga peradilan dari tingkat pertama hingga terakhir. Ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Ini. Ya, bisa dilihat di chartnya bagaimana
Mahkamah Agung kewenangannya sejauh ini beda dengan Mahkamah Konstitusi. Yang dilihat dari strukturnya. Nah, strukturnya ini terkait dengan struktur masalah apa yang ditangani dalam peradilan. Ini masih berkutat dengan masalah apa yang ditangani atau peradilan apa di lingkungan Mahkamah Agung. Belum lagi kalau dilihat satu persatu masih ada struktur secara stratanya, struktur secara hierarkinya. Misalnya di peradilan umum ada pengadilan negeri di tingkat rendah, yang terendah, kemudian meningkat lagi pengadilan tinggi hingga ke Mahkamah Agung. Itu level-level peradilan. Juga sering dikaitkan dengan upaya hukum yang dilakukan. Upaya hukum yang dilakukan apa? Mengajukan gugatan di pengadilan tingkat pertama. Seperti PN, PA, PM, PT-UN. Ini biasanya tingkat pertama. Mohon dibedakan ya antara pengadilan dengan peradilan. Apa kira-kira bedanya? Pengadilan dengan peradilan. Pengadilan itu prosesnya. Kalau peradilan lembaganya. Pengadilan itu lembaganya. Kalau peradilan prosesnya. Ya, nice try. Ya, bagus juga. Nah, tapi kalau dilekatkan pada lembaga, dua-duanya sama-sama lembaga. Baik peradilan maupun pengadilan sama-sama lembaga. Meskipun bedanya, kalau peradilan adalah lembaga yang sifatnya fungsional. Berbeda dengan pengadilan yang sifatnya organisasi, struktur organisasi negara. Secara organisasi kita mengenalnya pengadilan negeri, tidak ada peradilan negeri. Kalau ada kasus perceraian antara sesama muslim, mengajukan gugatannya ke pengadilan agama atau peradilan agama? Pengadilan agama. Sengketa tata usaha negara diajukan kemana? Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Ada oknum TNI nembak bos rental hingga tewas. Nah, lagi viralnya. Diadili di mana? Pengadilan militer. Tapi sistemnya berupa namanya peradilan. Peradilan militer. Isinya apa? Pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, berujung pada Mahkamah Agung. Kalau dikaitkan dengan upaya hukum, mengajukan gugatan ke pengadilan tingkat pertama. Misalnya, kalau ada tindak pidana umum, pencurian misalnya, oleh jaksa dihadapkan di pengadilan negeri. Kalau secara perdata diajukan gugatan, ada orang mau mengajukan gugatan cerai, orangnya non muslim, diajukannya ke mana?
pengadilan negeri. Kalau yang muslim, pengadilan agama. Itu upaya hukum yang pertama. Bisa juga mengajukan upaya hukum lanjutan. Oh, ternyata dinyatakan kalah oleh hakim PN atau PA setempat. Diajukan upaya hukum lanjutan. Apa namanya? Banding. Bandingnya diajukan kemana? Pengadilan tinggi. Oleh hakim tinggi dinyatakan kalah. Penggugat atau tergugat tidak puas. Bisa mengajukan upaya hukum lanjutan lagi. Namanya apa? Iya, kasasi. Kasasi diajukan kemana? Nah, langsung ke Mahkamah Agung. Di level Mahkamah Agung dinyatakan kalah lagi oleh Hakim Agung. Terus bisa nggak mengajukan upaya hakim lagi, upaya hukum lagi? Mahkamah Agung sudah puncak toh? Bisa nggak mengajukan upaya hukum lagi? Oh, ternyata masih bisa. Jadi dengan mengajukan peninjauan kembali. Kembali kemana lembaga yang menyelenggarakan peradilan ini? Yang menjadikan upaya hukum PK siapa? Tetap Mahkamah Agung. Mengingat Mahkamah Agung itu levelnya tertinggi. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ini sudah saya jelaskan lah ini. Ya, ini regulasi yang menjadi patokannya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Regulasi ini sudah merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Sejak pertama diundangkan di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2070 kalau nggak salah. Nah, ini sebuah upaya untuk mewujudkan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, transparan, dan akuntabel. Regulasinya ada di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, ini. Manut sistem one roof system. Jadi satu atap. Pengadilan satu atap di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun jenis peradilannya bermacam-macam. Karena macamnya bentuk ragam maupun tingkatan dari peradilan ini bermacam-macam dan berjenjang, akhirnya muncul lembaga namanya kompetensi. Kalau saya ngomongin lembaga bukan identik dengan organisasi ya. Lembaga itu tidak identik dengan organisasi. Lembaga ya termasuk istilah ini bisa menjadi lembaga. Kompetensi, ngomongin tentang kompetensi. Ngomongin tentang kompetensi sama dengan ngomongin tentang kewenangan. Karena peradilan itu banyak ragamnya, dan ragam peradilan ini dibentuk berdasarkan kompetensi kewenangannya yang berbeda
satu sama lain. Pengadilan militer misalnya khusus menangani mengenai tersangka atau terduga yang berasal dari militer atau warga sipil yang membahayakan keamanan negara. Ini lewat peradilan militer. Peradilan tata usaha negara. Secara organisasi namanya apa? Di level bawah, peradilan tata usaha negara. Secara organisasi di tingkat bawah namanya apa? PT UN. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara. Pengadilan di level pertama pada umumnya ada di kota maupun kabupaten. Insya Allah di setiap kota maupun kabupaten ada lembaga peradilan ini masing-masing. Masing-masing ada ini. Insya Allah. Kecuali Mahkamah Konstitusi ya. Kalau Mahkamah Konstitusi ada di Jakarta. Nah, tidak ada. Mahkamah Konstitusi buka cabang di Pekalongan, nggak ada. Ya. Setiap struktur lembaga peradilan ini di bawah lingkungan Mahkamah Agung hadir di setiap kota maupun kabupaten. Di Semarang pasti ada PA, ada pengadilan agamanya, ada PT UN-nya, ada pengadilan negerinya, ada pengadilan militernya. Demikian juga dengan seluruh kota kabupaten di Indonesia. Itu ada. Dan kemudian peradilan di level lebih tinggi. Kita mengenalnya sebagai peradilan tinggi. Lembaganya bernama pengadilan tinggi. Ya, sesuai dengan levelnya. Kalau pengadilan militer, ada pengadilan tinggi militer. Pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara. Tuh, level-level peradilan. Biasanya berada di ibu kota provinsi. Ini. Ya, tadi kita ngomongin sekilas tentang kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Silahkan Anda lihat, kira-kira kompetensi itu makhluk apa di sini? Nah, kompetensi itu kewenangan. Ya. Kewenangan peradilan bisa dibagi dua, kewenangan absolut dengan relatif. Perbedaannya apa? Kompetensi relatif dengan absolut. Kalau relatif itu terkait dengan wilayah beroperasinya peradilan. Anda orang Bandung dan tinggal di Bandung misalnya, Anda mengajukan dan yang tergugatnya juga sesama orang Bandung, mengajukan gugatannya kemana? Ke pengadilan
Negeri Bandung. Kalau cerai ya Pengadilan Agama Bandung. Sesuai dengan wilayahnya. Sesuai dengan domisilinya. Kalau misalnya diajukan ke Pengadilan Agama Ciamis misalnya, maka kasus ini bisa dikatakan sebagai pengadilan, bahwa Pengadilan Ciamis, Pengadilan Agama Ciamis bukan peradilan yang kompeten untuk mengadili masalah gugatan tersebut berdasarkan domisilinya. Dalam hal ini utamanya kalau masalah perceraian domisili tergugat. Ini terkait dengan hukum acara. Ini pemahaman tentang kompetensi relatif. Benar ya? Nah, itu. Lain halnya dan akan menjadi kompetensi yang absolut apabila Anda mengajukan gugatan cerai ke pengadilan militer. Nah, kalau mengajukannya ke pengadilan militer, jelas bahwa pengadilan militer bukan pengadilan yang kompeten untuk melaksanakan masalah ini. Kalau itu jelas, semua orang mungkin logika hukumnya sudah pada paham. Meskipun nanti bisa jadi muncul sengketa kewenangan. Bisa dimungkinkan muncul sengketa kewenangan, di mana masing-masing peradilan merasa berwenang mengadili. Atau masalah kewenangan mengadili bukan urusan pengadilannya, tapi urusannya siapa? Ya, urusan masing-masing pihak untuk menggugat kebenaran masalah. Ya, misalnya ada pengusaha tambang dibatalkan izin tambangnya oleh gubernur. Dibatalkan izin tambangnya oleh gubernur. Berarti ini apa? Yang menjadi sengketa apa? Terkait dengan kebijakan pemerintah. Kalau ada sengketa terkait dengan kebijakan pemerintah, seharusnya perkaranya masuknya kemana? Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara. Betul. Lah kalau ternyata permasalahan berkembang, oh ternyata masing-masing pengusaha saling bersekongkol satu sama lain untuk saling menjatuhkan. Karena saling menjatuhkan, caranya juga sudah tidak lagi sehat. Pakai aksi sogok menyogok, suap menyuap. Berarti diduga ini ada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi. Kok ada tindak pidana korupsi? Kalau diadili, terdakwanya
di, terdakwanya dituntut dan diadili di pengadilan mana? Seharusnya dimasukkan di pengadilan mana? Pengadilan negeri. Lah, kalau demikian ini masuk ranah apa? Ranah mana? Nah, di sini berarti ada sengketa kompetensi peradilan. Nah, bisa juga untuk mengatasinya, silahkan masing-masing perkara diselesaikan berdasarkan peradilannya. Kalau masalah gugatan atas kebijakan pemerintah diajukan ke PT UN, dan kemudian masalah korupsinya diselenggarakan di pengadilan negeri. Ya, meskipun demikian, yang menjadi patokan kalau di kemudian hari ada sengketa terkait dengan kompetensi peradilan berdasarkan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, Mahkamah Agung lah yang menyelesaikan sengketa tersebut dan menentukan pengadilan mana yang berwenang. Dasar undang-undang ini MA yang berwenang memutuskan. Dan tentunya sebelum MA memutuskan, terlebih dahulu diajukan gugatan tentang kompetensi peradilan oleh pihak yang mengajukan gugatan. Mengajukan cerai. Kalau cerai antara muslim dengan non muslim itu lebih jelas ya. Ya, bisa jadi muncul sengketa mengajukan apa? Masalah kesyariahan apa? Kesyariahan suatu produk perbankan, produk keuangan. Ini sengketanya kemana? Apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama? Sengketa perbankan syariah misalnya. Itu ya seharusnya ke pengadilan agama. Ya. Ini. Ini sistem peradilan di Indonesia. Ya meskipun demikian ada peradilan yang tidak di bawah naungan Mahkamah Agung. Nyuwun sewu, terus terang ya. Ada peradilan yang tidak di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial, lembaga yudikatif. Tapi ada peradilan yang di bawah lingkungan eksekutif malahan. Ada lembaga peradilan yang di bawah naungan eksekutif. Apa itu? Siapa tahu? Peradilan yang ada di bawah naungan eksekutif. Yang mengadili ya eksekutif. Sebagai bocoran, peradilan tersebut di bawah naungan Kementerian Keuangan. Bocorannya itu. Ayo, peradilan apakah tersebut? Peradilan pajak. Peradilan pajak ini tidak dalam naungan Mahkamah Agung, melainkan Departemen atau Kementerian Keuangan. Ya. Dan mempunyai sistem peradilan
tersendiri. Ya meskipun saya dengar-dengar banyak yang mengeluhkan sistem peradilan ini, yang diduga banyak merugikan wajib pajak. Kalau ini udah ya, tentang Mahkamah Agung, jelas. Mahkamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bersama Mahkamah Konstitusi. Loh, terus kalau Komisi Yudisial bagaimana, Pak? Ayo. Komisi Yudisial. Ada yang tahu? Komisi Yudisial itu? Ya, meskipun kalau saya mengajukan argumen, mengajukan pernyataan bahwasanya meskipun menyandang nama yudisial, Komisi Yudisial bukanlah lembaga yudisial. Meskipun menyandang nama yudisial, Komisi Yudisial bukanlah lembaga yudisial. Kenapa? Lembaga yudisial itu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman soalnya. Ya, yang menyelenggarakan peradilan. Dan lembaga yang menyelenggarakan peradilan, pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mereka otonom, mandiri, dan tidak non-partisan, independen. Gitu. Dari yang disampaikan ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi tujuan dari penyampaian materi ini, jangan sampai Anda ketika nanti berperkara di pengadilan, entah itu sebagai pihaknya penggugat maupun tergugat, atau kuasa hukumnya sebagai lawyer, bisa mengajukan gugatan upaya hukum yang tepat sasaran. Jangan sampai salah alamat. Nanti podo karo Ayu Ting Ting. Yuk, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Oh iya, yuk. Ada kasus penggugat dengan tergugat beda wilayah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bagaimana? Nah, silahkan nanti dicari. Tapi setahu saya diajukan ke pengadilan tempat tergugat berdomisili. Itu yang menjadi patokan utamanya.
Pengadilan tempat domisili tergugat. Ini patokan awalnya. Meskipun ada juga pengadilan berdasarkan kedudukan hukum. Ingat, kalau domisili terkait dengan person, orang. Tapi ada juga subjek hukum lain selain orang. Ya ini apa? Subjek hukum selain orang, masih ingat? Badan hukum. Nah, kalau pengen melihat di mana alamat badan hukum, di mana alamat badan hukum, dari mana? Alamat berdasarkan akte pendiriannya di notaris. Dan dalam akte notaril itu ditentukan apa? Ditentukan tempat kedudukan badan hukum tersebut. Ini yang menjadi patokan juga ketika di kemudian hari ada perkara. Kedudukan hukum badan hukum tersebut lah yang menjadi patokannya. Ada juga yang didasarkan pada legal choice, pilihan hukum. Kalau ada perkara mau diadili di mana, sudah ditentukan sejak awal di perjanjian. Nah, ada klausul perjanjian yang klausulnya menyatakan peradilan mana jika ada sengketa nantinya diadili. Jadi sudah sejak awal ditentukan. Ya, nanti ya, karena juga ada asas kebebasan berkontrak ya. Tapi kalau secara patokan umumnya bagaimana? Alamat domisili tergugat. Jadi penggugat tidak bisa seenak-enaknya. Dan peradilan bersifat mempermudah posisi tergugat seawal. Kalau semua diserahkan pada penggugat, ini bisa dimungkinkan ada kecenderungan penggugat bisa bertindak sewenang-wenang. Dimanapun di negara ini, kalau saya tidak suka dan mengajukan gugatan, bisa diadili di pengadilan tempat saya. Nah ini bisa berlaku zalim. Udah selesai ya? Udah ya? Kurang lama. Ya wis, ada lagi? Cukup ya. Nah, besok kita mau ngomongin tentang surat kuasa. Semoga nanti kita bedah apa contoh-contoh maupun bagaimana membuat surat kuasa. Itu semoga apa yang kita lakukan dalam kuliah ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.